saya harus turun gunung menghadapi pemilihan umum 2024 mendatang. Demi Allah, Allah sudah tentukan siapa presiden 2024. Allah sudah tahu. Yang Allah nilai, apa kau lakukan. Kalau sudah jadi presiden tapi menghalalkan segala cara, presidenmu bukan diri Allah, tapi kau akan menjadi penghuni api neraka. Saya mendengar, mengetahui bahwa ada tanda-tanda pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil. Semua orang mau punya obsesi dan cita-cita, tetapi bagaimana cara kesananya? Jangan menghalalkan segala cara, jangan fitnah kiri kanan, jangan serempet kiri kanan. Informasinya itu bukan hak mereka. Pemilu adalah hak rakyat. Pak, Bapak mau menjadi pemenang pemilu. Presiden ada dalam tangan kita. Menteri kita yang kendalikan. Caranya, bersihkan partaimu dari money politik. Saya kadang-kadang juga speechless juga mau mengatakannya. Tapi artinya kenapa sih kita tidak kemudian oke, terima kasih telah diletakkan landasan lagi gunting kita. Terima kasih Demokrat, terima kasih Pak SBY. Why not seperti itu? Bos, jangan kalian maju dengan menjatuhkan orang lain. Tidak begitu orang beragama. Jangan sangka buruk. Baik sangka. Kok saya tidak terpilih? Allah tahu kalau terpilih ada kasus besar di kantormu, semua terseret. Waspada boleh, tapi jangan sangka buruk. Luar biasa kita punya negara Indonesia. Dibawa kepemimpinan Bapak Presiden Republik Indonesia, Insinyur Joko Widodo. Setahun gunting pita kira-kira masuk akal nggak? Ya kita nggak perlu juga diapresiasi. Tetapi jangan mengatakan ini kehebatan kita 1 tahun gunting pita. Ya mungkin seperti ini momen untuk dapat itu. Tapi kalian istiqomah dong. Jangan main 3 kaki. Bos, kalau kalian saja baku tipu-tipu, gimana kau mau besar, bos? Itu bukan bukti karena kita pernah memberi janji. Itu bukan janji tapi kita sudah memberikan bukti. Ada yang menyangkal ini. Salah satu sebab rusaknya negara kita kalau politisi selalu yang ada di otaknya duit. Jangan gadaikan harga diri hanya karena fulus. Konon akan diatur dalam pemilihan presiden nanti yang hanya diinginkan oleh mereka. Demi Allah, kalau Anda punya belang-belang sifat seperti itu, hina kalian di depan manusia, di depan Allah di akhirat. Bahkan demi Allah, bukan cuma kalian yang hina, anak ahli warismu akan jadi hina. Apa kata? Jangan percaya itu bapaknya tukang tipu. Pasti anaknya juga begitu. Salam pembaharuan. Saudara, pendakwah asal Sulawesi Selatan, Ustadz Dasat Latif secara belak-belakan menyampaikan pesan kepada siapa saja yang ingin maju di Pilpres 2024 mendatang. Dalam video berdurasi singkat itu, mulanya menampilkan Ustadz Dasat Latif tengah jadi penceramah dengan tema kebangsaan. Di tengah-tengah ceramahnya itu, Ustadz Dasat Latif kemudian menyinggung soal bursa calon presiden 2024 mendatang. Ustadz Dasat Latif kemudian menyampaikan pesan ke seluruh masyarakat Indonesia, terutama politikus, supaya ketika mencalonkan diri sebagai bupati, gubernur, dan presiden harus berpolitik secara sehat. Semua orang pasti ada obsesi jadi gubernur atau presiden, silahkan saja. Tetapi jangan sampai menghalalkan segala cara, jangan main fitnah kiri kanan. Demi Allah, Allah sudah menentukan siapa yang akan menjadi presiden pada tahun 2024 mendatang. Allah sudah tahu itu, ungkap Dasat Latif. Sontak saja, unggahan video itu langsung dibanjiri komentar warganet. Sebagian besar dari mereka ramai memberikan tanggapan beragam. Sindiran telak buat grup yang ono. Mantap Ustadz idola saya, tulis suatu akun. Menghalalkan segala cara tanpa program kerja. Mantap Pak Ustadz, mewakili kita semua. Sindirannya makjeleb sampai ke hati. Sebut salah satu akun. Seperti kita ketahui, baru-baru ini Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY
sampai turun gunung alias aktif kembali berpolitik praktis gara-gara dirinya menengarai ada konspirasi politik dari segelintir oligarki yang ingin mengatur agar Pilpres 2024 mendatang hanya diikuti oleh dua pasangan Capres dan Cawapres. Hal itu terungkap saat SBY berbicara di arena rapat pimpinan nasional atau Rapimnas Partai Demokrat di Jakarta Convention Center pada Kamis 15 September 2022. Mengapa saya harus turun gunung menghadapi pemilihan umum 2024 mendatang? Saya mengetahui bahwa ada tanda-tanda pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil, ujar SBY pada Kamis 15 September 2022. Dijelaskan SBY, ketidakadilan yang ia maksud adalah ada pihak tertentu yang mengkondisikan agar Pilpres 2024 hanya diikuti dua calon pasangan Capres dan Cawapres. Dan pasangan yang maju harus mendapat restu darinya. Namun demikian, SBY tak menjelaskan siapa pihak yang dia maksud. Konon akan diatur dalam pemilihan presiden nanti, yang hanya diinginkan oleh mereka dua pasang Capres dan Cawapres saja yang dikehendaki oleh mereka, kata SBY. Informasinya, Demokrat sebagai oposisi jangan harap bisa mengajukan Capres Cawapresnya bersama koalisi tentunya. Jahat bukan? Berpikiran seperti itu batil, imbuhnya. Presiden Republik Indonesia ke-6 itu mengingatkan hakikat gelaran pemilu adalah kedaulatan dari suara rakyat dalam menentukan arah politik dan memilih pemimpinnya. Hal semacam itu tidak pernah dilakukan Demokrat selama 2 periode SBY menjadi presiden pada 2004 hingga 2014 silam. Dan ingat, selama 10 tahun kita di pemerintahan, 2 kali menyelenggarakan pemilu termasuk Pilpres. Demokrat tidak pernah melakukan kebatilan seperti itu, pungkas SBY. Senada dengan ayahnya, Susilo Bambang Yudhoyono, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengungkapkan jika saat ini masyarakat pada merindukan kepemimpinan ala Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY dan Partai Demokrat. AHY menyampaikan hal itu dalam pidato pembukaan dalam rapat pimpinan nasional atau Rapimnas Partai Demokrat di Jakarta Convention Center pada Kamis 15 September 2022. Pada mulanya, AHY mengajak para kader Demokrat untuk terus menggelorakan semangat perubahan dan perbaikan. Kalau rakyat ingin perbaikan dan perubahan, mohon doa restu bagi Partai Demokrat. Ini narasi kita. Gelorakan semangat ini sampai 2024 mendatang. DPD siap, DPC siap. Siap semua, bersama-sama kita bisa, kata AHY. Ia lalu melanjutkan, rakyat membandingkan kehidupan saat ini dengan era SBY menjadi Presiden Republik Indonesia pada tahun 2004 hingga 2014 silam. AHY mengklaim rakyat merindukan kehidupan saat SBY menjadi presiden. Rakyat juga membandingkan kehidupan mereka dulu dan sekarang. Dulu mah begitu, sekarang intinya apa? Rakyat merindukan siapa? SBY dengan kepemimpinan dari Partai Demokrat, ujar AHY. Insya Allah, jangan kecewakan rakyat, imbuhnya. AHY lantas menjelaskan kerinduan yang dimaksud saat ini yakni terkait dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Menurut AHY, pendapat per kapita rakyat Indonesia saat itu meningkat hingga 3,5 kali lipat. Ini income per kapita, artinya masyarakat kita semakin sejahtera saat itu, ucapnya. Kita lihat juga angka kemiskinan bagaimana saat itu, 8,6 juta orang keluar dari kemiskinan. Angkanya menurun 5,8%. Setiap peningkatan 1% pertumbuhan ekonomi akan membuka 2 juta lapangan pekerjaan, lanjut AHY. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY juga meminta kader-kadernya agar tidak pura-pura menangis. Demokrat tidak boleh menangis, Demokrat tidak boleh pura-pura menangis. Yang menangis rakyat, kata AHY saat memberikan sambutan pada rapat pimpinan nasional atau Rapimnas Partai Demokrat di Jakarta Convention Center pada Kamis 15 September
2022. Karena itu, AHY meminta para kader Demokrat untuk berdaya membantu masyarakat kecil. Kalau anggota dewan saja nggak kuat, apalagi rakyat kita yang di bawah, ujar AHY. Lalu ia mengajak seluruh kader Partai Demokrat untuk terjun langsung menemui masyarakat. Ini kita temui setiap saat, masyarakat membutuhkan bantuan, dukungan dari kita semua, pungkas AHY.